Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramasari, NIM 8603753334, jurusan PGSD, di semester 2, mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu ontologi, yang kedua yaitu epistemologi, dan yang ketiga yaitu aksiologi. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan tiga pokok utama yang tadi sudah saya sebutkan sebagai fondasi filsafat ilmu. Baiklah, untuk yang pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah bagian dari filsafat ilmu yang bahas tentang objek atau apa yang dipelajari oleh suatu ilmu pengetahuan. Jadi, setiap ilmu punya objek kajiannya masing-masing. Misalnya, ilmu biologi mengkaji tentang makhluk hidup, ilmu matematika mengkaji tentang bilangan dan logika, sedangkan ilmu pendidikan mengkaji manusia sebagai makhluk yang bisa dididik dan dikembangkan potensinya. Nah, yang menentukan batas-batas apa yang boleh dikaji disebut tentang ontologi. Selain itu, ontologi juga membahas tentang hakikat realitas, apakah sesuatu itu benar-benar nyata atau nyata secara abstrak. Maksudnya nyata, benar-benar nyata secara fisik atau nyata secara abstrak. Contohnya, ilmu pendidikan. Guru perlu memahami bahwa anak peserta didik bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga memiliki dimensi mental, emosi, dan spiritual yang perlu diperhatikan. Baiklah, untuk nomor 2 yaitu epistemologi. Bagaimana ilmu diperoleh dan kebenarannya diuji. Jadi ada beberapa cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Pertama, melalui pengalaman langsung. Misalnya, seorang guru tahu cara menghadapi siswa nakal karena sudah bertahun-tahun mengajar. Dan yang kedua, yaitu melalui penelitian logis. Misalnya, kita bisa membuktikan rumus matematika tanpa harus melihat benda nyata. Dan yang ketiga, melalui metode ilmiah, yaitu gabungan kedua, kita membuat hipotesis lalu mengujinya dengan data nyata di lapangan. Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan. Setelah ilmu diperoleh, kebenaran hanya harus diuji. Caranya bisa melihat apakah penguatan itu masuk akal secara logika, apakah sesuai dengan fakta di lapangan, atau apakah bermanfaat ketika diterapkan. Contoh mudahnya, teori bahwa anak belajar lebih baik jika diberi pujian. Harus diuji melalui penelitian di kelas nyata, bukan hanya berdasarkan dugaan saja. Itulah kerja epistemologi dalam dunia pendidikan. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu aksiologi. Apa nilai dan tujuan penggunaan ilmu? Ilmu pengetahuan tidak boleh digunakan sembarangan walaupun seseorang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Jika ilmu itu digunakan untuk merugikan orang lain, maka itu melanggar aksiologi. Misalnya, seorang guru memiliki ilmu psikologi anak. Ilmu ini seharusnya digunakan untuk membantu perkembangan siswa, bukan untuk memanipulasi atau merendahkan siswa. Inilah yang disebut dimensi etika dalam aksiologi. Selain etika, aksiologi juga berbicara tentang nilai manfaat ilmu bagi kehidupan. Ilmu pendidikan misalnya memiliki nilai yang sangat tinggi karena tujuannya adalah mencerdaskan generasi bangsa, membentuk karakter yang baik, dan mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan. Jadi, aksiologi mengingatkan kita bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan di kepala saja, tetapi harus memberikan dampak positif nyata bagi manusia dan masyarakat. Nah, untuk yang keempat, yaitu keterkaitan ketiganya sebagai fondasi filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tidak berdiri sendiri-sendiri, ketiganya saling berhubungan dan saling melengkapi dalam membangun suatu ilmu. Pengetahuan yang utuh dan bertanggung jawab. Bayangkan seperti membangun sebuah rumah. Ontologi adalah fondasinya, menentukan di atasnya tanah, apa rumah itu dibangun, alias apa yang menjadi objek kajian ilmu. Epistemologi adalah cara membangun dan alat-alat yang digunakan bagaimana ilmu itu diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Sedangkan aksiologi adalah tujuan membangun rumahnya, untuk apa dan siapa rumah itu dibangun. Apakah memberi manfaat atau justru membahayakan orang lain? Jika salah satu hilang, ilmu menjadi tidak sempurna. Ilmu tanpa ontologi yang jelas akan kehilangan arah karena tidak tahu apa yang sebenarnya dikaji. Ilmu tanpa epistemologi yang kuat akan mudah disangsikan kebenarannya karena tidak ada bukti yang valid. Dan ilmu tanpa aksiologi akan berbahaya karena bisa digunakan tanpa mempertimbangkan etika dan dampaknya bagi manusia. Oleh karena itu, ketiganya bersama-sama menjadi fondasi utama yang harus ada di dalam setiap ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pendidikan yang kita pelajari sebagai calon guru SD. Terima kasih, sudah saya jelaskan nomor 1, 2, 3, dan 4 tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, dan ketiga pokok keterkaitannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.